saya Freddy Suristio, NIM 1146, dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi pendapatan. Definisi pendapatan. Pendapatan menurut PSAK nomor 23 adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Berdasarkan PSAP nomor 2 paragraf 22-23, pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum daerah atau negara. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan, yakni pendapatan LRA dan pendapatan LO. Pendapatan LRA yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan pendapatan LO yaitu menurut PSAP nomor 3 paragraf 8 adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan. Sementara menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, pendapatan LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar. Saya Fitri Agustin, NIM 171202 akan menjelaskan mengenai klasifikasi pendapatan. Pendapatan daerah menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam PP nomor 71 tahun 2010, dana perimbangan diganti menjadi pendapatan transfer, sehingga menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Permendagri nomor 21 tahun 2011, pendapatan asli daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selanjutnya, pendapatan transfer menurut PSAP nomor 3 paragraf 8 menyebutkan bahwa pendapatan transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dana perimbangan. Dana perimbangan dalam Permendagri nomor 21 tahun 2011 terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ada 5, yaitu hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan. Selanjutnya, klasifikasi pendapatan pemerintahan pusat meliputi pendapatan perpajakan, pendapatan negara bukan pajak, pendapatan hibah. Yang kedua yaitu klasifikasi pendapatan pemerintah provinsi. Terdiri dari 3 pendapatan pemerintah provinsi, yaitu ada pendapatan hasil daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah. Klasifikasi pendapatan pemerintah kabupaten atau kota terdapat 3 bagian, yaitu pendapatan asli daerah yang terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Yang kedua, pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat, dana berimbang, transfer pemerintah pusat lainnya, serta transfer pemerintahan provinsi. Yang terakhir, lain-lain pendapatan yang sah terdiri atas pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya. Kemudian selanjutnya saya Nurlani Widya Nintias, NIM 1074 akan menjelaskan tentang bab selanjutnya, yaitu pengakuan pendapatan. Menurut Dedi Nurdiawan dalam bukunya Akuntansi Pemerintahan tahun 2007 mengatakan bahwa pendapatan itu diakui pada saat 2 kondisi, yaitu yang pertama diterima dan atau diperoleh, dan yang kedua yaitu direalisasi atau dapat direalisasi. Nah, untuk yang pertama ini
yang diperoleh itu maksudnya ketika entitas sudah melaksanakan sebagian atau seluruh dari proses yang menjadi kewajibannya. Nah, apabila seluruh proses sudah dijalankan oleh entitas, maka pendapatan sudah dapat diakui. Kemudian yang kedua di sini yaitu sudah direalisasi atau dapat direalisasi. Nah, maksudnya sudah direalisasi di sini yaitu pada saat kas atau setara kas atau piutang telah diterima oleh entitas pada saat setelah penyerahan barang atau jasa. Nah, sedangkan untuk yang dapat direalisasi di sini maksudnya yaitu pada saat penyerahan barang dan jasa, entitas sudah dapat menentukan besarnya kas atau setara kas atau piutang yang akan diperoleh kemudian. Nah, di sini kedua prinsip pengakuan pendapatan di sini dapat ditetapkan dalam kondisi akuntansi berbasis akrual. Nah, untuk akuntansi keuangan daerah di Indonesia, prinsip pengakuan pendapatan yang menggunakan basis kas itu dilakukan atau digunakan untuk laporan realisasi anggaran, dan sedangkan untuk prinsip pengakuan pendapatan berbasis akrual yaitu untuk laporan operasional. Nah, di sini dalam pengakuan pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu ada pengakuan pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran, dan pengakuan pendapatan LO atau laporan operasional. Nah, yang pertama di sini pengakuan pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran. Nah, menurut kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 Paragraf 95 mengatakan bahwa pengakuan pendapatan yaitu diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum negara atau daerah. Nah, di sini pendapatan PPKD atau pegawai perangkat kerja daerah diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara atau daerah. Nah, kemudian pendapatan diakui pada saat diterima oleh bendahara penerimaan atas transaksi yang terjadi pada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bendahara penerimaan segera menyetorkan uang yang diterimanya itu ke rekening kas umum negara atau daerah. Nah, kemudian yang kedua, pengakuan pendapatan laporan operasional. Di sini menurut kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Paragraf 95 mengatakan bahwa pengakuan pendapatan laporan operasional di sini terjadi dua keadaan, yaitu yang pertama pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut, dan yang kedua pada saat ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Nah, di sini menurut Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, yaitu di sini ada dua, yaitu pengakuan pendapatan laporan operasional pada PPKD atau pegawai perangkat kerja daerah, dan pengakuan pendapatan laporan operasional pada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, untuk pengakuan pendapatan laporan operasional pada PPKD atau pegawai perangkat kerja daerah di sini itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua ada pendapatan transfer, dan yang ketiga ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan yang terakhir yaitu ada pendapatan non operasional. Nah, di sini yang pertama kan ada pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah yaitu pendapatan daerah yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini PAD itu dibagi menjadi 3, yaitu ada PAD melalui penetapan, dan PAD tanpa penetapan, dan yang terakhir ada PAD dari hasil eksekusi jaminan. Nah, untuk yang pertama di sini ada PAD melalui penetapan. Nah, contohnya di sini yaitu ada tuntutan ganti kerugian daerah, kemudian pendapatan daerah atas keterlambatan pekerjaan, kemudian ada pendapatan denda pajak dan pendapatan denda retribusi. Nah, pendapatan ini akan diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan atas pendapatan tersebut. Kemudian yang kedua di sini ada pendapatan asli daerah tanpa penetapan. Nah, di sini contohnya yaitu ada penerimaan jasa giro, kemudian pendapatan bunga deposit, komisi, potongan, dan selisih nilai tukar rupiah. Dan juga ada pendapatan dari angsuran penjualan dan sebagainya. Nah, pendapatan di sini yaitu akan diakui pada saat pihak ketiga telah melakukan pembayaran langsung ke
nomor rekening kas umum daerah. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada PAD dari hasil eksekusi jaminan. Nah, di sini PAD diakui pada saat pihak ketiga tidak melakukan kewajiban. Nah, sehingga pada saat itu PPKD atau pegawai perangkat kerja daerah akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya disetorkan. Nah, kemudian diakui sebagai pendapatan. Nah, untuk mengakui pendapatan ini PPKD itu akan mengakui pada saat dilakukannya pada saat dokumen eksekusi yang sah itu sudah diterbitkan. Nah, kemudian yang kedua tadi yang pertama kan sudah ada pendapatan asli daerah. Nah, yang kedua di sini ada pendapatan transfer. Nah, untuk pendapatan transfer ini pemerintah itu setiap tahunnya pemerintah pusat itu tiap tahunnya mengeluarkan ketetapan mengenai jumlah dana transfer yang akan diterima oleh setiap pemerintah daerah. Nah, kemudian ketetapan ini belum tentu dapat dijadikan dasar atas pengakuan pendapatan laporan operasional karena kepastian pendapatan tergantung pada prasyarat-prasyarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang penyaluran alokasi tersebut. Nah, kemudian untuk pengakuan pendapatan transfer di sini yaitu dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening kas umum daerah. Kemudian selanjutnya yaitu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Contohnya, yang pertama ada pendapatan hibah baik dari pemerintah daerah, badan, lembaga, organisasi negeri atau swasta dan lain sebagainya. Pendapatan daerah yang sah di sini itu diakui pada saat syarat-syarat yang ada dalam naskah perjanjian itu sudah dipenuhi dan proses realisasinya itu sudah dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada pendapatan non operasional. Nah, contohnya di sini ada surplus penjualan aset non lancar, kemudian surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan juga ada surplus kegiatan non operasional lainnya. Nah, pendapatan di sini akan diakui ketika dokumen sumber berupa berita acara kegiatan sudah diterima. Nah, kemudian lanjut ke poin yang kedua, yaitu ada pengakuan pendapatan laporan operasional pada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, pendapatan yang ada di SKPD ini merupakan sebagian dari pendapatan asli daerah yang meliputi pendapatan pajak daerah dalam hal instansi pungutan pajak terpisah dalam BUD atau Badan Usaha Daerah. Kemudian ada pajak retribusi dan sebagainya. Nah, untuk alternatif untuk pengakuan pendapatan pada pengakuan pendapatan LO pada SKPD di sini ada 3 alternatif, yaitu alternatif yang pertama yaitu ada kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh penerbitan surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah untuk kemudian dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, pendapatan pajak di sini diakui pada saat sudah diterbitkannya penetapan berupa surat ketetapan atas pendapatan tersebut. Nah, kemudian untuk alternatif yang kedua di sini ada kelompok pendapatan pajak yang didahului oleh self assessment atau perhitungan sendiri oleh wajib pajak itu sendiri dan yang kemudian akan dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Nah, kemudian setelah melakukan pembayaran pajak, kantor pajak itu akan melakukan pemeriksaan pada nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, apakah nilai pajak yang dibayarkan itu sudah benar atau belum? Atau juga bisa apakah nilai pajak yang sudah dibayarkan itu kurang lebih atau maksudnya kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kemudian di sini pendapatan pajak dari alternatif kedua di sini diakui saat diterbitkannya penetapan berupa surat ketetapan atas pendapatan tersebut, sama seperti pengakuan pendapatan pada alternatif yang pertama. Kemudian alternatif yang terakhir atau alternatif yang ketiga di sini yaitu ada kelompok pendapatan retribusi yang pembayarannya diterima untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun yang berjalan. Nah, untuk pengakuan pendapatan alternatif ketiga di sini yaitu pendapatan diakui ketika pembayaran telah diterima. 1185. Oke teman-teman, langsung aja ya kita ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengukuran pendapatan. Nah, suatu pendapatan itu biasanya diukur dalam hal nilai produk atau jasa yang dipertukarkan dalam transaksi wajar. Nah, nilai ini merupakan nilai kas bersih yang mana atau nilai sekarang yang didiskontokan atau nilai yang diterima atau nilai yang akan diterima.
Nah, jangan lupa juga teman-teman bahwasanya diskon atau piutang yang tak tertagih itu harus dipotong ketika kita menghitung suatu pendapatan. Nah, dalam bab kali ini pendapatan itu dibagi menjadi dua. Maksudnya pengukuran pendapatan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tentang LRA dan yang kedua yaitu tentang LO. Nah, yang pertama yaitu pendapatan LRA. Nah, pendapatan itu biasanya diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas butuh. Nah, sedangkan untuk pengukuran pendapatan yang LO itu terbagi menjadi dua, yang operasional non pertukaran dan juga operasional pertukaran. Nah, untuk non pertukaran itu biasanya diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran tersebut. Nah, sedangkan untuk pendapatan yang berdasarkan dari transaksi pertukaran itu diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang diterima ataupun yang menjadi tagihan. Lanjut ke subbab selanjutnya yaitu tentang pengungkapan pendapatan. Seperti halnya pengakuan, pengungkapan ini juga terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu pengungkapan pendapatan melalui LRA. Nah, untuk pengungkapan pendapatan di sini itu pendapatan disajikan berdasarkan dengan jenis pendapatan yang mana diungkapkan oleh laporan realisasi anggaran. Nah, sedangkan untuk pengungkapan pendapatan yang dari LO itu pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan operasional. Nah, yang mana dari kedua pengungkapan tersebut itu nantinya ya tetap rinciannya itu lebih lanjut akan dipaparkan dalam sajian dalam CALK. Saya akan meneruskan dari teman saya yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Arifianto Dwi Putra, NIM 1190. Baik, prosedur akuntansi pendapatan. Dalam melakukan perkiraan yang ada dalam laporan keuangan, kita harus menganalisis terlebih dahulu transaksi itu agar memahami makna dari transaksi tersebut. Jika tidak memahami makna dari transaksi tersebut, akan sangat sulit untuk menentukan perkiraan mana yang didebitkan dan mana yang dikreditkan. Yang pertama ada prosedur akuntansi pendapatan di PPKD. Transaksi penerimaan pendapatan di PPKD diperoleh dari pendapatan asli daerah seperti pajak dan eksekusi jaminan pendapatan, transfer atau dana pertimbangan. Yang pertama ini ada fungsi yang terkait seperti pejabat pengelola keuangan daerah, terus fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah, dan selanjutnya ini ada dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan atas pendapatan daerah. Yang pertama itu ada surat ketetapan pajak daerah, surat tanda setoran. Yang ketiga ada nota kredit bank. Yang keempat ada jurnal penerimaan kas. Kelima ada buku besar, dan yang terakhir ada buku besar pembantu. Selanjutnya adalah jurnal standar. Jurnal standar adalah pencatatan akuntansi untuk pendapatan berawal dari dokumen pelaksanaan anggaran PPKD disetujui oleh sekretaris daerah. Nah, di sini ada jurnalnya dengan jurnal pendapatan pada estimasi perubahan SAL. Selanjutnya ada pencatatan akuntansi pendapatan di PPKD. Yang pertama, pendapatan asli daerah. Itu pendapatan pajak yang berasal Pemdagri nomor 64 tahun 2013 diakui pada saat kas diterima daerah dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran pajak dalam jurnal kas di kas daerah pada pendapatan pajak LO.
pada akhir tahun terdapat surat ketetapan pajak yang belum dibayarkan oleh masyarakat, maka dengan jurnal piutang pajak daerah pada pendapatan pajak LO sebagai transaksi realisasi anggaran, maka dengan jurnal estimasi perubahan sal pada pendapatan pajak LRA. Selanjutnya ada hasil eksekusi jaminan. Pihak ketiga harus melakukan pembayaran uang jaminan bersamaan dengan pembayaran dan perizinan, seperti pemasangan iklan dengan jurnal kas di kas daerah pada utang jaminan. Selanjutnya, pihak ketiga tidak menunaikan kewajiban PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya disetor dengan jurnal utang jaminan pada pendapatan hasil eksekusi jaminan LO. Selanjutnya adalah pendapatan transfer. Fungsi yang terkait pada prosedur akuntansi penerimaan kas yang berasal dari penerimaan pendapatan transfer. Yang pertama ada pejabat pengelola keuangan daerah. Yang kedua adalah kantor pelayanan pembendaharaan negara. Yang ketiga ada bank yang ditunjuk oleh pemerintah untuk membuka rekening kas daerah. Yang selanjutnya yang keempat adalah fungsi akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Yang pertama ada daftar isi pelaksanaan anggaran dana alokasi umum. Yang kedua adalah daftar pelaksanaan anggaran dana alokasi khusus. Yang ketiga adalah daftar isi pelaksanaan anggaran dana bagi hasil pajak atau bukan pajak. Yang keempat ada surat perintah membayar atau SPM. Selanjutnya ada kwitansi pembayaran. Selanjutnya ada surat perintah pencairan dana langsung. Ada nota kredit bank, buku jurnal penerimaan kas, buku besar, dan buku besar pembantu. Selanjutnya adalah pendapatan lain-lain daerah yang sah. Yang pertama adalah pendapatan hibah. Pasca perjanjian hibah yang ditandatangani berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, mengingat adanya proses dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Untuk mengakui pendapatan bersamaan dengan diterimanya kas, maka jurnalnya adalah kas di kas daerah pada pendapatan hibah LO. Jika hibah yang diterima berupa uang, maka pencatatannya adalah estimasi perubahan sal pada pendapatan hibah LO. Khusus untuk hibah barang berupa aset tetap, maka pencatatannya adalah aset tetap pada pendapatan hibah LO. Pendapatan non-operasional adalah aktivitas pelepasan investasi yang terjadi ketika harga jual dalam pelepasan investasi lebih tinggi daripada nilai buku investasi tersebut. Maka jurnalnya akan dibuat kas di kas daerah pada surplus pelepasan investasi jangka panjang LO investasi. Jika transaksi direalisasikan anggaran terhadap penerimaan pembiayaan, maka jurnalnya adalah estimasi perubahan sal pada penerimaan pembiayaan. Selanjutnya adalah jika terjadinya timbul harga perolehan kembali atau nilai yang harus dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat dari kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban jangka panjang pada surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang LO kas di kas daerah. Jika transaksi ini terrealisasi anggaran pelunasan, maka dicatat pengeluaran pembiayaan pada estimasi perubahan sal. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya.
Nama saya Reni Wahyuntia, saya akan menjelaskan tentang jurnal koreksi dan pengembalian pendapatan. Nah, koreksi menurut PSAP nomor 10 paragraf 4 yaitu tindakan pembetulan secara akuntansi agar pos atau akun dalam laporan keuangan entitas sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan yaitu penyajian akun atau pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan. Nah, kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama kesalahan tidak berulang, yaitu kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Nah, yang kedua yaitu kesalahan berulang dan sistemik, yaitu kesalahan yang diperkirakan dapat terjadi lagi secara berulang. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam koreksi kesalahan menurut PSAP paragraf 12-22 nomor 10. Yang pertama yaitu koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas atau tidak. Nah, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Nah, baik pada akun pendapatan, laporan realisasi anggaran maupun pendapatan laporan operasional. Yang kedua yaitu koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Nah, ini dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan baik pada akun pendapatan, laporan realisasi anggaran maupun laporan operasional. Yang ketiga yaitu koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan menambah posisi kas. Ini dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Yang keempat yaitu koreksi kesalahan atau beban yang tidak berulang sehingga mengakibatkan pengurangan beban periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas. Nah, ini dilakukan dengan pembetulan pada pendapatan lain-lain pada laporan operasional atau ekuitas. Nah, yang kelima yaitu koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Nah, ini dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran berlebih. Nah, yang keenam yaitu koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Ini dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Nah, ilustrasi pelakuan akuntansi atas pengembalian pendapatan berdasarkan PSAP nomor 12 paragraf 29-31. Yang pertama yaitu pengembalian yang sifatnya normal berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Nah, jurnalnya yaitu untuk laporan operasional yaitu pendapatan pajak daerah pada kas di kas daerah. Untuk laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan pajak daerah pada estimasi perubahan SAL. Nah, yang kedua yaitu koreksi pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan laporan operasional yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Untuk jurnalnya dalam laporan operasional yaitu pendapatan denda keterlambatan, pendapatan bunga pinjaman, pendapatan penjualan hasil sitaan, lain-lain PAD yang sah pada kas di kas daerah. Nah, untuk laporan realisasi anggaran yaitu pendapatan denda keterlambatan, pendapatan bunga pinjaman, pendapatan penjualan hasil sitaan, lain-lain PAD yang sah pada estimasi perubahan SAL. Nah, yang ketiga yaitu koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas pendapatan laporan operasional periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan ekuitas pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut untuk penyusunan laporan operasional. Nah, sedangkan untuk laporan realisasi anggaran dibukukan sebagai pengurang saldo berlebih. Nah, untuk jurnalnya laporan operasional yaitu ekuitas pada kas di kas daerah. Nah, untuk laporan realisasi anggaran yaitu saldo anggaran berlebih pada estimasi perubahan SAL.